Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah semangat, dan tambah bangkit lagi, dan benar-benar sampai pulih total. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama Kang Andi di channel YouTube-nya Kang Sunandi. Baik teman-teman yang belum bergabung, teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu, karena kenapa? Buat saya pribadi sangat penting teman-teman, agar video-video saya jauh bisa lebih berkembang. Kalau sudah berkembang lagi, ya insya Allah mudah-mudahan itu menambah motivasi buat saya, menjadi menambah semangat untuk saya bikin video terus, untuk memberikan video seputaran asam lambung GERD, Unexplained Psychosomatic Disorder. Sekali lagi teman-teman, di sini saya juga bukan ahli, bukan dokter, bukan ahli obat, bukan ahli herbal, tapi di sini saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, Unexplained Psychosomatic itu berdasarkan pengalaman saya yang dulu saya alami teman-teman. Baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, tapi jangan di-skip dulu teman. Gini teman-teman ya, kita itu nggak boleh selalu mengancam diri sendiri. Kenapa sensasi itu selalu timbul? Kenapa ketakutan selalu ada? Kenapa sensasi juga nggak pergi-pergi? Kenapa sensasi itu awet dari pertama sakit kepala, dari kepada sudah selain sakit kepala, yaitu otot tegang semua, dari leher sampai ke ujung kaki tegang. Terus kaki kebas, badan kesemutan, tangan kesemutan, kaki juga dingin, terus perut begah, dada sakit dan sebagainya, sampai telinga berdenging. Terus juga bukan pilek jadi hidung mampus seperti pilek, tapi itu bukan pilek teman-teman. Terus tenggorokan juga sakit, kayak ulu hati mengganjal di tenggorokan, dan juga nggak enak teman-teman. Kenapa bisa seperti itu terjadinya? Karena satu teman-teman, kita selalu tidak boleh mengancam pada diri sendiri. Tonton terus sampai habis videonya teman-teman, jangan di skip biar teman-teman bisa tahu dan paham, agar ketika sensasi itu datang bisa menanganinya. Begitu teman-teman. Baik teman-teman. Begini ya teman-teman, kenapa, apa sih ancamannya Kang? Ancamannya begini, kenapa dulu itu saya lama sembuhnya, kenapa dulu itu saya sampai bertahun-tahun penderita asam lambung GERD Unexplained Psychosomatic Disorder ini teman-teman. Ternyata teman-teman, BB sampai turun, penyebab BB turun itu teman-teman ya, berat badannya turun, itu karena kita selalu mengancam diri sendiri. Untuk penderita asam lambung GERD Unexplained Psychosomatic Disorder itu rata-rata teman-teman ya, itu selalu mengancam diri sendiri. Apa sih yang mengancam itu? Selalu begini teman-teman, yang disebutnya mengancam itu bukan awas ya, bukan. Jadi udah warning terlebih dahulu, udah ada peringatan kita untuk ke tubuh kita. Contohnya begini, satu, dari BB yang turun nih teman-teman ya, dari penyebab BB turun, karena dia udah mengancam dulu, akhirnya apa? Mau makan telur goreng takut, mau makan sambal takut, mau makan yang begini takut, agak sedikit, padahal pedasnya nggak terlalu, asamnya juga tidak terlalu. Mau makan ini takut, makan itu takut kolesterol lah, makan asin takut darah tinggi lah, makan kebanyakan gula juga takut diabetes dan sebagainya. Itu selalu mengancam, sudah ada warning. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya kita makan ya rebus-rebusan teman-teman, kayak wortel direbus, terus kalau di sini kan sayuran-sayuran itu selalu direbus, terus brokoli ya direbus, semuanya begitu. Walu ya direbus, semuanya serba direbus, labu siam juga direbus dan sebagainya. Selalu berebus-rebusan. Terus sayurnya apa? Sayurnya menurut kita nih dulu nih, sok sehat, makanan sok sehat. Jadi makanannya kayak sayur bayam yang beningan-beningan aja, nggak mau yang makan yang goreng-gorengan, nggak mau, kayak tempe goreng, tahu goreng nggak mau. Kenapa? Gorengan lah, begini segala macam. Ini selalu menyiksa diri sendiri teman-teman. Itu yang membuat BB kita turun. Itu yang membuat badan kita turun. Sehingga apa? Kalau sudah lama-lama turun, waduh, hilang 2 kilo, hilang 3 kilo, terus hilang 5 kilo. Dulu saya sampai hilang 6 kilo, betul. Itu baru berapa bulan saya menjalankan metode itu, saya tersisa hilang 6 kilo teman-teman. Ya, dari situlah teman-teman saya bilang, oh lama-lama saya tersiksa begini nih. Kenapa? Semakin kita tersiksa, ya, semakin kita banyak banyak penurunan berat badannya, semakin tersiksa. Setelah tersiksa teman-teman, kita stres. Aduh, ini kenapa? Terus belum teman-teman yang lain tuh begini mengatakan, Kang, kok sekarang tambah kurusan? Itu buat saya pribadi dulu teman-teman, kayak saya punya Unexplained Psychosomatic Disorder teman-teman, ketika ada teman-teman bilang, Kang kok kurusan ya? Itu langsung saya drop. Saya langsung drop itu teman-teman. Aduh, ini apa lagi? Jangan-jangan saya mau ini mendekati kematian. Jangan-jangan saya mendekati penyakit
kronis, jangan-jangan saya mendekati penyakit parah. Ini apalagi dan kenapa? Dan itu belum sensasi yang lainnya timbul, teman-teman. Itu makin drop, teman-teman. Itu yang dulu membuat saya itu parah. Nah, untuk saya memberikan motivasi kepada teman-teman, jangan seperti saya. Biar kita sebetulnya kita nggak apa-apa, teman-teman. Ingatlah, teman-teman, jangan pernah mau memantang makanan. Biasa aja. Kita makan aja. Kita waktu itu mau makan ini, saya makan aja, saya belajar masa bodoh. Hanya membebaskan pola pikir kita. Kenapa kita selalu sensasinya selalu awet, selalu khawatirnya ada? Karena kita selalu kebanyakan itu mengancam pada diri sendiri, yaitu pergi ke sini ya, semua saya pergi ke keramaian lah, takut kenapa? Padahal saya takut pingsan di jalan. Itu sudah mengancam, sudah memberikan warning. Jadi akhirnya apa? Begitu kita berangkat, ya bener-bener kita dikatakan ya keleangannya nambah parah, paniknya nambah ada, karena kita sudah ada ancaman. Sebelum kita berangkat sudah ada ancaman. Contoh, kita mau makan sesuatu, ini makanan yang bertangan-tangan, padahal pedasnya nggak begitu pedas banget, biasa aja, hanya pengen nyoba aja. Tuh nanti gimana? Akhirnya dia mencoba. Akhirnya saya waktu itu dulu saya mencoba. Begitu mencoba pertama kali langsung panik, langsung kumat dan sebagainya. Kenapa? Alasannya karena kumatnya bukan dari makanannya, kumatnya itu dari pola pikir kita sendiri, teman-teman. Jadi saya pengen berbagi itu biar teman-teman tuh kalau pengen makan, pengen pergi, jangan suka mengancam terlebih dahulu, bebaskan, insya Allah tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Untuk penderita asam lambung undiagnosed psychosomatic disorder itu, teman-teman ya, bukan merupakan penyakit bahaya, dan itu bukan merupakan penyakit kronis, bukan penyakit pula juga, teman-teman. Jadi ini hanya gangguan pola pikir kita, hanya gangguan kecemasan saja yang berlebih, gangguan hanya mental saja yang kurang bagus, mentalnya masih mental gadungan, mentalnya masih mental katengan, teman-teman. Dan kita masih ada di lingkaran siluman pola pikir kita. Kita harus bisa mendobrak, harus bisa pergi daripada lingkaran siluman. Kita harus bisa pergi daripada mental gadungan untuk menjadi mental benteng Takeshi. Seperti itu, teman-teman. Nah, belum pengalaman yang lain, teman-teman, seperti otot tegang yang video-video kemarin saya jelaskan. Kenapa otot tegang itu? Karena kita sudah ada ancaman terlebih dahulu. Ada ancaman dulu, kenapa lagi? Dia stres lagi. Aduh, saya kok begini lagi? Saya kok seperti kayak nggak semangat, tidak ada nggak ada semangat, tidak ada gairah lagi dan sebagainya. Akhirnya apa dia memikirkan salah satu penyakit. Akhirnya lama-lama dia drop. Kenapa lagi? Konsul begini, konsul begitu, pergi ke sana, pergi ke sini. Saya udah berobat itu kemana saja, teman-teman. Nah, dari situ ternyata sebetulnya sepele gitu. Sebetulnya sepele banget, teman-teman. Kenapa bisa bilang sepele? Ternyata metodenya hanya jalan olahraga pagi, jalan kaki kecil-kecil aja sekitar 30-40 menit lah, jalan kaki aja 3.500 sampai 4.000 langkah itu, teman-teman. Setiap hari, itu bisa mengurangi stres, teman-teman, daripada pola pikir kita yang negatif. Kita bisa membuang pola pikir kita yang negatif dan kita bisa menemukan pola pikir yang dikatakan positif, insya Allah, teman-teman. Nah, terus juga saya juga dijaga, teman-teman. Yang dulu saya banyakkan kopi dan sebagainya, minum sembarangan. Pada waktu itu saya teratur, saya memang memperbanyak air hangat gitu, memperbanyak minum air hangat, yaitu 8-10 gelas dalam sehari, bahkan saya sampai lebih, teman-teman. Dan sampai sekarang pun saya masih mengkonsumsi itu, teman-teman, sampai sekarang. Karena apa? Karena buat tubuh ini minum air hangat itu sangat enak sekali, di badan itu terasa enak. Terus juga air hangat itu bisa menetralkan asam lambung. Kalau kita lagi reflux, lagi naik itu, kalau semua perut begah, dada suka terasa agak sedikit sesak, terus juga ulu hati kayak mengganjal, tenggorokan juga agak susah nelannya, agak sakit, kayak nggak enak gitu, teman-teman. Terus kepala agak leng-lengan gitu, badan juga rasa kayak kaku, terus kayak kesemutan nggak enak, kayak aliran darah nggak jalan sedikit gitu, teman-teman. Itu konsumsi berbanyak minum air hangat itu sangat luar biasa, teman-teman, efeknya itu. Nggak seketika minum, nggak, begitu 2-3 hari itu langsung berasa, sehingga terus setiap hari yang rutin, dan itu ke badan itu juga enak, ada semangatnya juga. Berasa kayak aliran darah tuh kayak normal nih kayaknya nih gitu tuh. Itu yang dulu saya rasakan, sehingga saya bilang sampai sekarang pun yang dulu saya nggak suka, nggak doyan sama sekali sama air putih, sekarang justru saya lebih senang air putih, teman-teman. Dan itu udah sangat kebiasaan buat saya pribadi sampai saat ini, teman-teman. Nah, baik, teman-teman, untuk teman-teman dimanapun berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan khawatir, teman-teman ya, untuk menghadapi penderita asam lambung undiagnosed psychosomatic disorder itu, teman-teman nggak boleh khawatir, nggak boleh cemas, nggak boleh takut, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa? Karena untuk penderita asam lambung undiagnosed psychosomatic disorder itu bukan penyakit kronis, bukan penyakit berbahaya, bukan sesuatu yang dikatakan yang membahayakan, ancaman, bukan. Jadi kita nggak boleh mengancam diri sendiri. Artinya apa, teman-teman? Yang mengancam itu seperti ini, aduh,
Kita ini dalam pola pikir yang kurang baik aja sudah mengancam diri sendiri, sehingga apa? Sehingga sensasi itu akan selalu timbul, seperti kelayangannya awet, gitu kan. Terus mata buram, telinga berdenging, terus napas agak sedikit sesak, badan pada sakit, itu udah ada ancaman, gitu teman-teman. Kenapa? Wajar juga teman-teman yang mempunyai penderita asam lambung GERD, anestetik psikomatis itu wajar. Kenapa? Karena kita mempunyai trauma-trauma itu dulu yang pernah saya alami, teman-teman. Jadi intinya teman-teman ya, kenapa kita nggak boleh mengancam? Karena kita sudah ada warning, sudah ada peringatan terlebih dahulu. Akhirnya apa? Mau makan ini takut, mau minum itu takut, mau pergi, jangankan pergi ke tempat keramaian, misalnya kita sholat Jumat aja, sholat Jumat buat yang laki-laki teman-teman, itu sangatlah takut, sangat luar biasa. Belum kita takjiah, belum kita pergi satu kondangan ke tempat keramaian khusus, itu nambah-nambah teman-teman. Belum kita kalau pergi ke pasar nambah-nambah. Padahal teman-teman, kalau teman-teman memaksakan itu nggak jadi masalah dan tidak apa-apa teman-teman. Walaupun berasa sangat pengen pingsan rasanya, terus pengen gimana, udah nggak enak, udah pikir kemana-mana. Tapi kalau teman-teman memaksakan, itu justru kesempatan teman-teman untuk memaksakan diri agar teman-teman bisa melawan mental gadungan itu teman-teman. Itu yang dulu saya rasakan. Makanya kalau kita tidak berontak daripada mental gadungan ini, kalau kita tidak mendobrak daripada pikiran lingkaran siluman tersebut teman-teman, lah justru ketika kita ada ketakutan, ketika ada darurat, itu kesempatan kita untuk mendobrak mental gadungan, untuk pergi daripada lingkaran siluman ini teman-teman. Nah kita jangan biar nggak ngendong di situ mulu gitu, nggak diem aja. Pikiran kita selalu diisi dengan memori daripada bangun tidur nih, udah diisi memori sensasi, penyakit, ya gimana kita mau bahagia, gimana kita mau ceria teman-teman, kalau kita setiap hari yang hanya diisi fokusnya ke sensasi, ke penyakit, penderitaan, tidak ada cerita sebagai terus aja memori diisi seperti itu. Sekarang ganti teman-teman, memorinya sehat, bahagia, ceria, sehat, kuat, bahagia, ceria. Itu saya yakin penyakit ini bahwa penderita ini bukan bahaya, penderita ini bukan penyakit, dan ini hanya permainan pola pikir yang buruk. Ini hanya permainan ilusi, dan ilusi itu adalah hoax, dan itu bohong, itu hayalan teman-teman. Nggak usah khawatir teman-teman. Jadi untuk penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis, makanya teman-teman kalau pengen tahu kenapa rata-rata untuk penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis itu kenapa ujung-ujungnya bukan bener penyakit dalam, bukan, tapi ujung-ujungnya kenapa ke psikiater teman-teman. Kenapa sih orang yang penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis disorder itu kok ujung-ujungnya ke psikiater? Kenapa? Karena ini bukan penyakit, karena ini merupakan pola pikir kita, mental kita. Ini hanya permainan pikiran, ini hanya adalah ilusi saja, ini hanyalah khayalan saja. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa penderita ini bukan bahaya, bukan, tapi kita juga nggak boleh terlalu mengancam diri kita sendiri sebagai jangan saya begini, jangan buang. Sekarang udah mulai sekarang jangan pernah mengancam diri sendiri seperti kayak takut makanan, itu sebenarnya mengancam. Lah saya takut makanan, nanti ujung-ujungnya risikonya begini, nanti timbulnya sensasi, mau makan bakso takut, mau makan ayam takut. Kita belajar sedikit demi sedikit. Ini bercerita tentang pengalaman saya. Saya belajar pada waktu itu. Selama saya makan ini tidak ada sensasi, saya terusin. Saya makan ayam, selama saya makan ayam tidak ada sensasi, saya terusin. Saya makan bakso, dari yang nol nggak pedas sampai ke yang pedas tidak ada sensasi, walaupun ada sensasi dikit-dikit yang dikit-dikit lah sensasinya, tetap saya teruskan sehingga kebal. Badan kita kebal, sehingga terus lama-lama akhirnya saya adaptasi dengan apapun yang selama ini saya memantang makanan. Saya tetap satu-satu saya agar terbiasa. Orang bisa itu karena terbiasa. Saya coba teman-teman, saya mencoba sehingga kebal daripada sensasi. Sampai sekarang ya biasa-biasa aja teman-teman. Ya dikatakan tidak merasakan kelayangan, tidak punya kekhawatiran, semua udah bebas teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada, ya istilahnya teman-teman Kang Sunandi dimanapun teman-teman berada ya, yang insya Allah nambah sehat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arti daripada penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis, kenapa kita nggak boleh mengancam? Karena kalau sudah ada ancaman teman-teman, karena sudah dimanage oleh pola pikir kita sendiri, seolah-olah sudah direkam, sudah menjadi dikatakan sudah masuk ke otak kita sendiri. Jadi akhirnya makanya takut timbulnya sensasi pandangan itu, sensasi sensasi kumat seperti itu. Lalu kapan kita mau pergi daripada penderita sensasi ataupun penderita asam lambung GERD anestetik psikomatis disorder? Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir teman-teman ya untuk menghadapi sensasi. Hajar aja udah nggak apa-apa. Terus nggak boleh memantang makanan teman-teman, nggak boleh memantang makanan. Walaupun istilahnya kita memantang ya sekiranya bahaya, jangan. Contoh begini teman-teman ya,
sambal. Kalau sambalnya pedas itu pada waktu itu saya enggak. Itu hanya saya tetap makan sambal, tapi saya hanya membatasi tolak ukurnya. Tolak ukurnya bagaimana, Kang? Boleh makan tapi tidak boleh berlebih gitu kan gitu. Itu yang buat saya pribadi. Terus saya sedikit dari yang bersoda dan sebagainya, terus sampai kopi. Itu yang saya nggak bisa hilang tuh kopi, sampai sekarang tuh kopi. Terus rokok, ya rokok sampai dari dulu sampai sekarang saya nggak bisa hilang. Saya coba aja gitu, tapi nggak jadi masalah. Asalkan pola pikir kita bebas. Jangan memikirkan tentang resiko, jangan memikirkan tentang kumat lah. Takut sensasi inilah datang nanti begini. Aduh, jangan teman-teman. Kita justru menyiksa itu teman-teman. Apalagi sama memantang makanan. Makanya kenapa 80% ya viewer saya itu rata-rata mereka itu BB-nya turun. Kenapa? Karena dia itu BB-nya turun bukan dari pola pikir, tapi suka memantang makanan. Takut makan ini, takut begini, takut begitu. Nanti resikonya begini. Selamat serba takut. Akhirnya apa? Dia tersiksa dari sendiri. Tersiksa. Jam segini makan. Makanya ini lagi yang rebusan, yang begini, yang aduh, itu nggak di badannya nggak jadi daging teman-teman, ditambah pikiran, ditambah beban, ditambah kita kurang bahagia. Ya udah drop, makin kurus begitu. Sudah stop seperti itu. Kita makan aja bebas, asal kita makan, mencoba dulu makan. Adaptasi 2 hari, 3 hari ataupun 1 minggu, adaptasi dulu teman-teman. Itu sampai sehingganya beda, alhamdulillah nggak ada sensasi, terusin teman-teman. Itu dulu saya pembelajaran seperti itu. Makanya buat teman-teman ini jangan suka memantang makanan, biasa aja teman-teman, hanya tolak ukurnya saja. Itu dulu yang saya dikatakan saya alami teman-teman. Nah, kenapa? Biar BB kita tidak turun, BB kita juga tidak drop. Kita juga butuh konsumsi, butuh asupan yang sangat kuat. Nah, untuk penderita asam lambung anestesi psikomatis, karena olahraganya memang harus aktif teman-teman. Ini satu kuncinya, olahraganya harus aktif. Kalau udah aktif teman-teman, kita makan banyak pun juga nggak apa-apa teman-teman, karena kebakar kalorinya. Jangan khawatir, dan nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu ditakutkan. Ingat ya, untuk penderita asam lambung anestesi psikomatis disorder itu bukan penyakit yang berbahaya dan bukan merupakan penyakit yang kronis. Dan ini bukan penyakit, ini hanya gangguan pola pikir kita, gangguan cemas yang berlebih, yaitu mental kita masih mental gadungan teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada ya, jangan sampai kita takut dengan sensasi, jangan sampai kita takut dengan makanan, jangan sampai kita ada ancaman untuk diri sendiri. Mau pergi begini takut kumat, belum pergi sudah ngomong takut kumat tuh ya, itu udah ada ancaman. Kita mau pergi sholat Jumat cuma mau tempat keramaian lah, nanti begini, nanti begitu. Terus kita mau pergi kondangan lah, saya takut kumat, nanti kalau kumat nanti siapa yang nolongin, nggak ada lagi begini. Nah, itu sudah dikatakan sudah mengancam, nggak boleh teman-teman, berangkat udah pokoknya. Ingat ya, kunci dari saya, tidak akan terjadi apa-apa. Walaupun sensasi itu datang, itu hanya sebentar teman-teman, nggak usah takut, nggak usah khawatir, pergi aja. Berangkat aja, nggak akan terjadi apa-apa. Apalagi masalah mau pingsan aja enggak, itu hanya perasaan kita saja. Dan ini ingat ya, kita hanya mengalami gangguan pola pikir saja, gangguan kecemasan saja, hanya gangguan mental saja, itu saja. Dan ini bukan merupakan penyakit kronis, bukan merupakan penyakit bahaya, bukan. Dan ini bukan merupakan penyakit, ini hanya gangguan mental saja, gangguan pola pikir saja. Gitu, gangguan hanya kecemasan yang berlebih saja. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Dan ini semuanya permainan daripada pola pikir, permainan daripada halusinasi. Dan sedangkan halusinasi itu adalah hayalan. Sedangkan yang namanya hayalan yaitu berujung dengan hoax, bohong, bullshit, 378, penipuan teman-teman. Begitu. Jadi untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, jangan pernah kita dibodohi dengan pola pikir kita yang terlalu berlebih teman-teman, yang menjerumuskan kita sehingga tidak semangat lagi, sehingga down lagi, sehingga kita murung lagi, gundah gulana, seolah-olah kita paling menderita, banyak begini, seolah-olah kita bahagia sudah nggak ada, seolah-olah begini. Jangan, stop semuanya itu. Teman-teman wajib bahagia. Udah saatnya teman-teman harus bahagia. Sudah saatnya teman-teman itu harus ceria lagi seperti dulu. Ambil kebahagiaan dulu, ditaruh sekarang dan untuk masa depan teman-teman ya. Ambillah kebahagiaan dulu, ditanamkan sekarang dan untuk masa depan yang akan datang besok, lusa dan seterusnya. Jadi teman-teman harus semangat teman-teman. Nggak boleh down, nggak boleh, Kang saya udah putus asa. Dulu jangankan di hati saya, jangankan di pikiran saya, bahkan sampai sudah terucap di mulut saya, bilang ke istri saya bahwa sudahlah saya nyerah saja. Saya nyerah saja, karena rasanya tuh bener-bener nano-nano banget pada waktu itu ya. Saya udah nyerah aja. Tapi apa kata keluarga dan kata istri saya? Semangat, nggak boleh begini ya. Memang kuncinya semangat, dan itu di situ saya timbul ada dikatakan saya harus mengambil kebahagiaan yang dulu, ditanamkan sekarang dan untuk masa depan. Ingat kuncinya, mengambil kebahagiaan yang dulu ditanamkan sekarang untuk masa
depannya akan datang, besok, lusa, dan seterusnya teman-teman. Jadi kuncinya adalah semangat teman-teman. Untuk pejuang penderita asam lambung GERD, Uninitiated Psychomotor Disorder, kuncinya satu semangat. Nah, selain semangat, kita tanamkan metode-metodenya seperti olahraga pagi, terus jaga pola makannya. Jaga pola makan itu gini teman-teman ya. Bukan menjaga, nggak boleh makan, enggak. Menjaga pola makan itu, makanlah teman-teman tuh makan, tapi jangan menunggu lapar. Itu buat awal pemulihan. Tapi kalau sudah 80% atau 75% itu dikatakan ya bebas mau makan pagi, sarapan jam 9 nggak masalah, juga sarapan jam 11 juga nggak masalah teman-teman. Itu buat saya awal-awal dulu segitu, jam 6 saya sarapan, jam 9 saya sarapan, jam 1 saya makan lagi gitu teman-teman. Itu dulu awal-awal, tapi setelah udah agak sedikit pemulihan, saya bebas makan ya jam 9 sarapannya gitu, terus makan lagi jam 2 sore, makan lagi kadang-kadang malam jam 10 juga makan lagi, seperti itu gitu, karena kita sudah merasakan udah enak, udah aman, bebas dari pola pikir negatif, bebas daripada mental gadungan, dan itu sudah bisa dan sudah terbiasa teman-teman. Jadi itu sudah terlatih teman-teman. Nah, saya pengen teman-teman itu bisa terlatih lagi, bisa seperti sedia kala lagi, seperti layaknya orang normal. Dan memang kita itu normal teman-teman, memang itu normal. Yang nggak normal itu ini mental kita, pikiran kita yang selalu mengkhawatirkan, selalu waspada, selalu cemas yang berlebih. Dan ini yang bikin nggak normal teman-teman. Jadi untuk teman-teman di mana teman-teman berada, satu kuncinya untuk tema kali ini, jangan suka mengancam diri sendiri teman-teman. Yaitu mengancam nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh nggak boleh pergi ke sana, nggak boleh pergi sini. Jadi sudah ada ancaman, awas, warning dan sebagainya. Kita bebaskan teman-teman, bebas pokoknya. Mau pergi sini ada yang ngajak, pergi aja. Jangan memikirkan sensasi, jangan memikirkan resiko. Nanti di sana kalau di sana nanti saya timbul sensasi gimana? Nanti kalau udah sensasinya udah timbul, kalau saya nggak kuat, nanti saya di sana gimana? Nanti saya di sana gimana? Nanti ngerepotin orang dan sebagainya. Selalu seperti itu aja teman-teman. Buang. Selama kita masih punya ancaman dan masih punya pola pikiran seperti itu, kapan kita pergi dari sensasi? Kapan kita pergi daripada penderita asam lambung GERD, Uninitiated Psychomotor Disorder teman-teman? Kapan? Makanya teman-teman harus bisa melawannya. Jangan selalu menanam pola pikir yang selalu mengancam untuk diri sendiri. Jangan teman-teman. Seperti ancamannya seperti apa? Yaitu kayak pergi aja. Kalau ada yang mau ngajak pergi aja. Mau ngajak sini, pokoknya nanti urusannya belakangan, mau sensasi datang mau bagaimana, tapi yakin ini gangguan pikiran saja, ini hanya gangguan mental saja. Walaupun sensasi itu datang tidak akan menjadikan bahaya, tidak terjadi apa-apa. Jangan khawatir teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus semangat, intinya teman-teman harus lebih giat lagi, harus lebih fresh lagi. Kenapa? Agar teman-teman bisa untuk menghadapi situasi ketika sensasi itu datang gitu. Jadi jangan khawatir dan itu aman, jangan ada mengancam-ancam lagi. Bebaskan, dan disitulah kesempatan teman-teman agar teman-teman bisa bahagia, bisa meraih kebahagiaan yang dulu, yang kemarin-kemarin ditanamkan sekarang, sehingga dari sekarang untuk kedepannya, untuk masa yang akan datang. Itu yang harus ditanamkan. Jadi intinya semangat terus teman-teman untuk penjuang asam lambung GERD, Uninitiated Psychomotor Disorder. Jangan pernah khawatir, jangan pernah khawatir, nggak boleh takut, nggak boleh ada rasa cemas lagi. Kita saatnya sudah mengambil kebahagiaan yang dulu ditanam sekarang, sehingga untuk masa yang akan datang. Insya Allah semangat terus teman-teman, jangan khawatir. Ingat, jangan suka mengancam diri sendiri, karena itu belum tentu. Karena penderita asam lambung GERD, Uninitiated Psychomotor Disorder itu bukan penyakit yang kronis, bukan penyakit berbahaya. Ini hanya gangguan pola pikir, hanya gangguan mental saja. Jadi ingat, waspada teman-teman, ingat ya, jangan suka mengancam diri sendiri, karena penderita asam lambung GERD, Uninitiated Psychomotor itu bukan penyakit berat, bukan penyakit kronis, dan bukan penyakit. Ini hanya gangguan mental saja, ini hanya gangguan pola pikir saja, hanya mengganggu kecemasan saja. Jadi sebetulnya aman, berapa ribu pun, jangankan 1001 sensasi, 10.000 satu sensasi pun juga yang datang itu akan aman, asalkan pola pikir kita itu yang bisa dicerna, yang bisa dikendalikan. Insya Allah teman-teman tidak akan terjadi apa-apa lagi, dan siaplah kebahagiaan yang akan datang kepada teman-teman. Dan saatnya teman-teman untuk semangat, dan saatnya untuk teman-teman untuk pulih dan sembuh daripada penderita asam lambung GERD, Uninitiated Psychomotor. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan makan khotoban nisan, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah kata yang kurang berkenan di teman-teman sekalian. Jadi bahasanya akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.